amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan untuk bertemu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih teman-teman atas kehadiran semuanya dalam rangka kegiatan webinar dengan tema menjadi wanita yang dirindukan surga. Masya Allah. Sebelum acara dimulai, saya perkenalkan diri dulu kali ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kiftia, mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang sekarang alhamdulillah sudah semester 5 teman-teman. Dan di sini saya selaku moderator yang insya Allah akan memimpin jalannya acara pada webinar kita di pagi hari ini. Untuk itu perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara webinar pada hari ini ya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, ketiga pemaparan materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima ada penutup atau doa. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai webinar pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli sulis niat yang salihah wa ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan kepada founder Ukhti Filah, yaitu Kak Yasmin Mumtaz. Waktu dan layar kami persilahkan, Kak. Ya, terima kasih Kak Kiftia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar kali ini dengan keadaan sehat walafiat insya-Allah. Tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Adinda Yasmin Mumtaz, atau biasa dipanggil Yasmin. Saya selaku founder Ukhti Filah Community. Saya merupakan mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya juga berdomisili di Tangerang Selatan. Sebelumnya terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di webinar kali ini untuk menghadiri webinar untuk belajar bersama ya teman-teman dengan tema yang Masya Allah sekali, yakni menjadi wanita yang dirindukan surga. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tema kita di hari ini, yaitu menjadi wanita yang dirindukan surga. Jadi bagaimana sih menjadi wanita yang dirindukan surga? Jadi ini levelnya udah dirindukan surga ya teman-teman. Bukan dirindukan keluarga lagi, bukan dirindukan teman lagi, tapi sudah surga gitu, Masya Allah. Penghuni surga, dirindukan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau dirindukan dengan beliau begitu ya, Insya Allah. Semoga dengan adanya tema webinar kali ini akan banyak manfaat yang kita dapat. Semoga kita juga bermanfaatlah tema kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Ukhti Filah Community. Jadi Ukhti Filah Community ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk dengan tujuan menyambung silaturahmi para muslimah di Indonesia dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh muslimah ya teman-teman. Alhamdulillah di Ukhti Filah Community ini sudah terlaksana beberapa kegiatan, yaitu kelas tahsin, kelas bahasa Arab, kelas fikih, dan insya Allah akan ada webinar-webinar seru lainnya di kesempatan lain hari. Harapan saya untuk acara kali ini adalah semoga
kita bisa mengambil banyak pelajaran ya teman-teman. Semoga kita menjadi salah satu wanita yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mencatat ya teman-teman, siapkan buku tulisnya, siapkan pulpennya. Semoga banyak yang bisa diambil dari acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Yasmin Mumtaz atas sambutan hangatnya. Baik, kita langsung aja nih teman-teman ke acara inti yang pasti teman-teman semua nggak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nih. Yaitu siapa? Kak Zahra Abdillah, selaku mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia teman-teman. Yang beliau ini Ketua Jamiatul Qura wal Hufaz sekaligus Ketua Muslimah Talk teman-teman. Masya Allah ya. Gak perlu lama-lama lagi nih, langsung aja kita persilahkan Kak Zahra untuk memaparkan materi. Kepada Kak Zahra Abdillah, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara aku terdengar ya, teman-teman semua? Terdengar, Kak. Ya. Terima kasih, Kifti ya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman semua yang semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah. Tiada satupun kata yang dapat menggambarkan ya rasa syukur kita selain alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah hari ini Allah perkenankan kita ketemu dengan teman-teman semua dari Uktifila dan juga mungkin banyak juga ya dari teman-teman yang lain di luar UAI gitu ya. Masya Allah, ini sebuah kesempatan yang tentu saja tidak Allah gerakan kepada semua manusia, tidak kepada semua orang gitu. Jadi insya Allah teman-teman di sini di weekend gitu ya, hari Sabtu, mungkin banyak orang yang lainnya memilih untuk liburan atau jalan-jalan, hangout gitu kan, ketemuan sama teman-teman atau kemana gitu. Tapi insya Allah, masya Allah di sini teman-teman semua meluangkan waktunya untuk join Zoom webinar yang masya Allah berkat pandemi juga gitu ya, ternyata hikmah pandemi gitu, semakin mudah kita ketemu sharing ilmu lewat apa ya, perkembangan teknologi yang sebenarnya mungkin dari dulu udah ada, cuma baru sekarang kita paham dan kita praktekin gitu. Alhamdulillah, sholawat dan salam tak lupa mari selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia teladan yang Allah ciptakan untuk seluruh umat, evergreen gitu ya, selamanya gitu, dari manusia zaman dulu, sekarang, dan sampai nanti, yang akan selalu kita contoh perilakunya, kalimatnya, sikapnya, Masya Allah gitu, dari seluruh gerak-gerik kehidupannya yang akan menjadi teladan untuk seluruh manusia. Semoga kita semua di sini nanti Allah catat sebagai barisan yang kelak di hari akhir mendapatkan syafaat. Saya izin share screen ya, kakak-kakak panitia. Oke, sudah terlihat ya insya Allah. Ya, jadi tema perbincangan kita ini, kita sharing-sharing aja ya teman-teman semua nih. Ada berapa nih? Ada sekitar 24 orang. Kita insya Allah di sini santai aja, kita sharing, berbagi pengalaman, ngobrol, sharing gimana sih caranya menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Karena ini materi yang sebenarnya cukup dalam gitu ya. Deep banget sebenarnya kalau misalnya kita mencoba untuk memahami makna dari wanita yang dirindukan surga. Karena Masya Allah
gitu kan. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Yasmin, ini levelnya udah dirindukan oleh surga. Yang artinya udah lewat tuh semuanya, dari orang tua, keluarga, udah udah lolos tahap itu gitu. Karena sudah surga yang merindukan kita sebagai wanita. Masya Allah, ini kalau semisal kita tertarik, karena ternyata teman-teman banyak juga orang-orang perempuan-perempuan yang masih belum ada sense of ketertarikan atau masih belum ada keinginan untuk ngebahas gini-ginian gitu, karena apaan sih, males ini bahasan orang-orang yang alim banget gitu, males ngapain sih ngomongin kayak ginian gitu, gue mah jadi cewek yang biasa-biasa aja deh gitu, yang penting apa bla 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 bla. Nah itu kan perempuan-perempuan teman-teman di luar sana ya, insya Allah bukan di sini, yang mungkin memang tahapnya masih belajar di awal-awal gitu. Nah, tapi insya Allah teman-teman semua di sini yang akhirnya Allah gerakkan hatinya untuk datang dengan tema wanita yang dirindukan surga ini adalah orang-orang yang sudah sudah Allah hadirkan gitu kan dalam hatinya keinginan untuk terus naik level gitu kan, untuk level up gitu, menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Bismillah teman-teman, kita pelajari, kita sharing bareng-bareng hari ini tentang wanita yang dirindukan oleh surga. Ini sebenarnya aku deg-degan juga menyampaikan hal ini karena wah Masya Allah ini luar biasa. Baik teman-teman, kita awali dulu hari ini, pagi ini dengan sebuah hadis yang mungkin teman-teman semua juga sudah familiar. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Masya Allah. Kalau semisal kita baca ini di quotes Instagram atau apa yang sekarang rame itu kan TikTok atau di Twitter, di bio kan suka ada ya, kalau di akun itu kan ada bionya. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Mungkin karena kita terlalu sering atau sudah sangat familiar dengan kalimat ini, nganggapnya kayak oh ya udah tahu, oh ya udah biasa aja gitu. Tapi ternyata kalau semisal kita perhatikan lagi, kita dalami lagi, kita pahami lagi maknanya, ini luar biasa. Gitu ya. Dunia adalah perhiasan. Ini melambangkan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa dunia itu isinya adalah semua yang keindahan, mewah, berharga. Perhiasan kan gitu ya. Cincin, kalung, emas, berlian, intan dan lain-lainnya itu perhiasan. Itu digambarkan bahwa dunia adalah perhiasan itu semua. Tapi di sini yang luar biasanya adalah sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Di belakang kata wanita ada solihah. Jadi bukan cuma wanita aja, tapi wanita solihah. Satu paket. Wanita solihah adalah sebaik-baik perhiasan di dunia, yang artinya lebih berharga daripada emas, intan, berlian, dan juga hal-hal lain yang mungkin harganya masih ada tarafnya gitu kan, ada perbedaan harganya. Oh, kalau emas harganya segini, kalau perak harganya segini, ada palladium, ada platinum, ada segala macam gitu kan bahan-bahan perhiasan. Kalau wanita soleh itu di atas itu paling istimewa. Karena adalah sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Dan memang ini merupakan menjadi sebuah kewajiban untuk kita sebagai perempuan, sebagai wanita yang Allah lahirkan sebagai wanita untuk terus belajar bagaimana menjadi solihah. Bukan berarti yang anak ustazah adalah wanita solihah, belum tentu. Gitu ya, anak ustadz, oh dia mah solehah gitu kan, anak ustadz kayak gitu, belum tentu. Karenanya gitu, semua wanita itu mendapatkan kesempatan untuk terus belajar, dan juga mengupgrade dirinya supaya menjadi wanita solehah dan menjadi sebaik-baik perhiasan. Nah, bagaimana menjadi wanita solehah bisa kita pelajari dari kisah wanita-wanita solehah ini. Ada 4 sosok ya yang bisa kita pelajari, dan mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar nama-namanya. Apalagi gitu ya, akhir-akhir ini juga sering booming gitu kan lagu-lagu, ada tentang lagu kemarin itu Bunda Aisyah gitu kan, ada yang tentang Khadijah juga gitu. Nah, ini adalah 4 sosok yang sangat bisa kita pelajari sebagai acuan dalam bagaimana sih sebenarnya orang yang solehah tuh. Emang iya ya, orang solehah tuh yang kerudungnya panjang sampai selutut. Emang iya, orang solehah itu yang dia kalau jalan nunduk terus. Emang iya, orang solehah itu yang dia nggak mau ngobrol sama sekali dengan laki-laki.
Apa iya itu semua adalah definisi wanita-wanita solihah? Ternyata belum tentu. Karena dalam kisah hidup wanita-wanita solihah yang ada namanya di layar ini, mereka ternyata juga bermuamalah dengan laki-laki. Mereka juga berhubungan dengan orang yang banyak, berinteraksi dengan orang banyak. Khadijah contohnya, beliau adalah salah satu pembisnis wanita gitu kan yang paling sukses di zamannya kala itu, dan menjadi jadi bintang, bukan bintang istilahnya tuh, jadi sosok yang dibicarakan oleh banyak orang mungkin ya bahasannya saat itu, dan juga jadi jadi kalau bahasa sekarang mungkin dikembang desa kali ya saat itu oleh para bangsawan yang lain. Masya Allah, beliau berniaga luar biasa kan, berniaga dengan sukses gitu kan, itu artinya kan kemampuan retorika, kemampuan lobby itu kan sangat luar biasa. Jadi bukan berarti wanita-wanita yang jago ekonomi, jago jualan itu nggak boleh gitu. Kemudian ada Fatimah, ada Bunda Maryam. Kalau Bunda Maryam mungkin teman-teman juga tahu gitu kan bagaimana kisahnya beliau, Masya Allah gitu kan, Allah titipkan dalam rahimnya gitu ruh gitu kan seorang nabi yang luar biasa tanpa interaksi beliau dengan laki-laki gitu. Tapi itu menjadi sebuah keistimewaan, jadi sebuah bukti anugerah, sebuah keistimewaan yang Allah tunjukkan gitu kan, bahwa Allah Maha Besar dengan segala kuasanya bisa menghadirkan gitu kan sosok manusia walaupun Bunda Maryam saat itu tidak berinteraksi sama sekali dengan laki-laki. Tapi luar biasa karena yang dikandungnya kemudian ketika lahir menjadi nabi yang sangat luar biasa. Atau Fatimah binti Muhammad dengan kesederhanaannya. Mungkin teman-teman juga tahu ya bagaimana yang tenar itu kan kisah cintanya, menjaga hatinya. Apakah Fatimah saat itu tidak berinteraksi dengan laki-laki? Tidak juga. Gitu kan. Akan tetapi yang menjadi highlight dari sini adalah bagaimana wanita-wanita solehah yang ditulis di layar ini, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam, Asia, adalah sosok perempuan yang dapat memahami kodrat dirinya sebagai wanita, memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya, akan tetapi tetap berada dalam koridor dan ridho, mencari ridho Allah. Bukan berarti kita tidak boleh berniaga, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis, bukan berarti kita harus di rumah terus, ngurung diri terus gitu ya. Enggak juga gitu. Karena ternyata kita punya banyak potensi yang sangat bisa dikembangkan, akan tetapi harus memang tetap berada pada koridor ajaran Islam, pada hal-hal yang Allah ridhoi. Bunda Asia, Masya Allah ya, istri ya, beliau itu istri dari Fir'aun yang saat itu luar biasa kejamnya gitu. Akan tetapi atas izin Allah tentunya gitu kan, dengan kekuatan dari dalam dirinya tentunya dibantu oleh pertolongan Allah, beliau tetap bisa bertahan gitu. Kalau semisal kita dengerin ya teman-teman, mungkin kalau sudah pernah ada ikutan kajian-kajian ustadz-ustadz yang ngomongin tentang pranikah, tentang nikah segala macam gitu kan, tentang bagaimana kisah-kisah para istri gitu yang stres dengan kelakuan suaminya gitu. Banyak gitu kan dari ustadz-ustadz itu yang bilang, ibu masih kalah jauh gitu kan dengan Asia. Asia itu suaminya itu luar biasa gitu kan, laki-laki yang ngaku-ngaku Tuhan. Ibu laki-lakinya mungkin masih mancing gitu ya setiap weekend gitu atau ngapain gitu. Itu sebenarnya gitu kan kalau mau kita berkaca pada sosok-sosok ini gitu, masih sangat bisa gitu kan kita upayakan untuk tetap menaati gitu kan, menaati dan juga menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi bagaimana menjadi wanita solihah, kita pelajari dari kisah-kisah para sahabiah, dari para istri Nabi, dari para orang-orang orang-orang zaman dulu gitu kan, yang memang dalam hidupnya gitu telah membuktikan apa yang telah Allah perintahkan. Allah perintahkan untuk menuntut ilmu cerdas. Siapa? Ada Bunda Aisyah gitu ya. Jadi teman-teman semua
tidak ada alasan sebenarnya gitu kan untuk tidak mempelajari kisah para wanita solehah. Dan nggak salah juga semisal teman-teman mungkin hari ini gitu ya, kita punya banyak public figure gitu, kita punya banyak apa ya istilahnya sosok yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah mereka gitu kan, orang-orang yang terkenal, orang-orang sukses, itu juga sama sekali nggak salah. Tapi apa namanya, jangan dilupakan juga gitu kan kisah-kisah para sahabat. Jangan sampai karena kita meneladani kisah public figure siapa misalkan si A gitu, terus tiba-tiba kemudian si A-nya berbuat salah, terus kita malah jadi nyalahin si A. Nah kan sekarang banyak tuh ya kasus-kasus kayak gitu. Ngefans sama selebgram, oh ininya bagus, cara apa namanya, apa ya, parentingnya bagus, oh misalkan si ini dia bagus public speakingnya segala macam, oh masya Allah ini setiap hari di instastory-nya bla 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 gitu. Itu boleh kita mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang masih ada gitu kan, yang public figure zaman sekarang gitu. Tapi jangan lupakan juga dengan kisah-kisah wanita solehah di zaman Nabi gitu ya, zaman dulu yang luar biasa. Karena hikmahnya adalah kalau misalkan kita mempelajari dari kisah orang soleh yang sudah wafat gitu kan, kita tidak ada celah untuk bisa apa ya mencela beliau. Maksudnya gini, kalau misalnya kita mempelajari kisah orang yang masih hidup, masih ada kemungkinan gitu kan, ada kemungkinan beliau ada celah, namanya juga manusia kan gitu. Namanya juga manusia pasti nggak luput dari salah gitu. Nah dikhawatirkan kalau misalnya kita ngelihat celah itu kita nggak bisa nih gitu. Makanya ada keutamaan untuk lebih mempelajari kisah-kisah salafus sholih yang sudah Allah wafatkan. Gitu. Nah teman-teman selanjutnya adalah gambaran ya, gambaran tentang wanita. Mungkin teman-teman tahu ya, ada yang tahu nggak lagu ini nasyid dari Maidani, judulnya adalah Kaca yang Berdebu. Liriknya begini, ia ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu keras membersihkannya, nanti ia mudah retak dan pecah. Dan jangan terlalu lembut membersihkannya, nanti ia mudah keruh dan ternoda. Ada yang pernah tahu nggak? Mungkin panitia, kakak-kakak panitia belum tahu ya. Nanti boleh ya, setelah ini nanti boleh misalkan searching gitu kan di YouTube, nasyidnya Maidani, Kaca yang Berdebu. Jadi ini adalah gambaran gitu kan bagaimana sebenarnya tuh perempuan gitu, kita gitu, wanita. Kita itu ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu keras membersihkan nanti ia mudah retak dan pecah. Mungkin teman-teman ngerasain gitu kan. Kita itu apa ya, di satu sisi itu strong gitu. Tapi di satu sisi kita juga ngerasa kalau kita tuh memang selalu pakai perasaan gitu kan. Memang manusia perempuan gitu kan fitrahnya kodratnya memang selalu menggunakan perasaan yang lebih gitu kan, maksudnya perasaannya itu selalu lebih mendominasi dibandingkan logika. Kalau misalnya laki-laki itu kan logika, kalau perempuan itu kan pakai perasaan. Sehingga dari lirik ini gitu kan yang gambarnya kalau perempuan itu rapuh sebenarnya, terlalu keras dia nggak bisa, terlalu lembut juga nggak bisa. Makanya banyak orang tua gitu yang apalagi zaman sekarang gitu kan ketar-ketir gitu, ini gimana ya ngedidik anak perempuan gitu, kalau terlalu keras nanti dianya malah apa ya hancur gitu kan, jadi nggak kena gitu, tapi terlalu lembut juga nanti malah nggak kena juga gitu kan, nanti malah makin macem-macem gitu kan kelakuannya atau apa segala macam. Jadi memang karena kita itu ya gitu, perempuan itu sebenarnya tuh rapuh, kita tuh nggak bisa dikencengin, nggak bisa dikerasin. Jadi emang harus seimbang. Tapi ini bukan alasan, teman-teman. Ini bukan alasan untuk kita jadi membenarkan keberadaan perasaan itu. Ah, jangan macem-macem ya ngomong sama gue gitu. Gue tuh orangnya pakai perasaan banget, nanti kalau lo ngomongnya macam-macam nanti gue sedih berkepanjangan, nanti gue apalagi zaman sekarang kan lagi ramai ya mental health gitu kan, nanti gue anxiety nih, nanti anxiety gue kambuh segala macam. Itu sebenarnya bukan pembenaran, bukan alasan. Itulah kenapa kita sebagai muslimah wanita memang harus terus belajar bagaimana apa ya menyeimbangkan gitu kan, menyeimbangkan semuanya supaya yang tadi itu kan jadi wanita yang solihah, menjadi bisa gitu kan, bisa mengendalikan diri kita, perasaan kita, karena yang nggak akan ada habisnya gitu. Ya ini sebenarnya intermezzo aja, lirik lagu.
Nah, Kak, tapi gimana sih Kak sebenarnya gitu kan kalau semisal kita pengen jadi wanita yang dirindukan surga? Kayaknya aku khawatir deh Kak. Maksudnya Rasulullah kenal aku juga kayaknya nggak mungkin kali ya gitu. Gimana surga mau merindukan aku gitu kan? Masya Allah ya. Memang ini adalah apa ya? Adalah sebuah hal yang sangat perlu kita pelajari terus, sangat perlu kita praktekkan terus gitu karena nggak ada habisnya sampai nanti kita selesai di dunia gitu kan, udah Allah panggil gitu. Tapi Bismillah kita coba ini teman-teman kita pelajari dari sebuah hadis dari sebuah hadis yang berbunyi idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Nah, ini adalah sebuah hadis yang menggambarkan tentang keberadaan perempuan, tentang bagaimana istimewanya kita sebagai perempuan. Teman-teman mungkin ngerasa di sini mungkin ya pernah gitu kan terbersit dalam pikiran gitu kayak, duh kayaknya enak deh kalau jadi laki-laki. Pengen deh jadi laki-laki gitu kan, bisa bebas. Apalagi mungkin misalkan teman-teman itu adalah tipe orang yang suka tampil gitu kan, ada ya tipe-tipe orang gitu kan yang suka tampil, yang memang suka tampil gitu. Tapi kan namanya perempuan kan kita ada batasan kan, kita tidak bisa bergerak terlalu bebas, kita nggak bisa seheboh laki-laki kayak gitu kan. Karena kalau laki-laki apalagi misalkan teman-teman di sekolah gitu kan, ikutan pramuka, ikutan kegiatan ini itu segala macam atau tampil di pensi, itu kalau misalkan perempuan kita sudah paham aurat, ada batasan, itu kita akan lebih menjaga gitu. Tapi ada juga orang-orang kayak kayaknya enak nih kalau jadi laki-laki nih bebas nih mau ngapain, bebas berekspresi. Kalau perempuan mau nyanyi pun kadang kita mikir-mikir juga, aurat dah ini dah. Ini mungkin nggak bisa nih nyanyi nih, aduh ngapain dong gitu kan. Tapi pengen tampil gitu, pengen apalagi kalau misalkan teman-teman potensi ya, ada potensi punya kelebihan di situ gitu kan. Tapi ternyata ada batasan gitu. Mungkin gitu kan pernah kepikiran kayak gitu. Atau di satu sisi juga pernah kayak gini amat sih jadi cewek gitu. Mau wudhu aja ribet gitu kan, misalkan ke rest area. Tiba-tiba tempat wudhunya ternyata yang umum gitu kan, yang campuran. Males banget. Belum gitu ya, kalau misalkan teman-teman yang di sini kan mungkin ada teman-teman yang mungkin baru hijrah juga gitu ya. Ini pakai manset lagi. Ini kaos kaki, aduh, belum kalau misalkan pakai kaos kaki ganti gitu kan biar sholatnya lebih aman gitu kan, bisa nggak bawa mukena, bawa kaos kaki ganti doang, ganti kaos kaki dulu gitu. Belum nanti ke toilet, aduh ini kena nggak ya nih air najis gitu kan, aduh pokoknya repot gitu kan. Itu kalau ada tempat wudhu. Kalau nggak ada tempat wudhu, kita wudhu di kamar mandi. Gitu kan, aduh ini gimana di kamar mandi, sah nggak wudhunya ya deket-deket sama WC gitu kan. Aduh gini amat sih jadi perempuan, aduh gini amat sih, aduh belum benerin jilbab lagi, aduh ciputnya mundur-mundur, aduh ini segala macam, banyak sekali gitu kan, rempong. Tapi Masya Allah, dengan keutamaan itu, dengan keberadaan kita sebagai perempuan yang kayak gitu, Allah sangat beri banyak sekali keistimewaan teman-teman. Banyak banget, Masya Allah. Jadi memang kalau teman-teman belum tahu, cari tahu, pelajari. Banyak ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari, apalagi sekarang internet udah sangat bebas gitu kan. Sangat banyak. Nah, sekarang kita coba pelajari dari satu hadis ini gitu kan. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sholatil mar'ah khamsaha", ketika perempuan sholat 5 waktu, ya. Sholat fardu aja ya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tanpa sunnah, tanpa yang lain, rawatib, qiyamul lail, duha, sholat taubat, sholat hajat, segala macam, 5 waktu aja. Wa shamat syahroha, dan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya, ini yang wajib aja berarti. Yang sunah-sunah enggak gitu, enggak termasuk dalam hadis ini. Wa hafidhat farjaha, dan ia menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan ia menaati suaminya.
Qilalah, dikatakan kepadanya, kepada wanita yang mengerjakan 4 hal ini, udkhulil jannah, masuklah kamu dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu mau. Insya Allah, ini digambarkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang memang wajib dikerjakan. Apa jadinya kalau semisal kita adalah alhamdulillah Allah gerakkan untuk rajin sholat duha. Karena kita tahu keutamaan sholat duha bisa menambahkan rezeki. Bagaimana kemudian alhamdulillah Allah gerakan gitu kan, Allah izinkan, Allah kuatkan kita untuk senantiasa rajin sholat qiyamul lail. Sholat malam walaupun cuma 2 rakaat sama 3 witir gitu kan. Tapi Allah beri kemampuan itu. Apa jadinya? Ini dalam hadis ini gitu kan, sabda Rasulullah, ini adalah hal-hal yang basic gitu kan, wajib, yang memang wajib dikerjakan oleh seorang muslim gitu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan gitu kan, wa hafidhat farjaha, ini apa namanya, keutamaan perempuan gitu kan, menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dan menaati perintah suami. Nah, baru dari hal-hal yang gini aja kita udah bisa sama Allah tuh udkhulil jannah gitu. Masuk kamu ke dalam surga dari pintu yang mana aja gitu. Jadi memang sebenarnya surga gitu kan akhirnya adalah diisi oleh orang-orang perempuan-perempuan, kalau misalkan perempuan gitu kan, oleh wanita-wanita yang ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, orang-orang perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dan juga menaati perintah suaminya. Kenapa sih Kak? Aku tuh udah rajin loh Kak sholat duha. Aduh sayang dong. Nggak gitu Besti gitu. Itu tidak ada yang sia-sia ya insya Allah gitu. Gimana Kak, aku rajin banget nih zikir, sholawat sehari 2000 kali. Wah itu Masya Allah gitu kan. Nggak ada yang sia-sia juga insya Allah. Tapi kenapa ya? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa sih Kak, dari sholat 5 waktu aja kita bisa gitu? Kenapa sih, emang kenapa gitu? Ya, ini dia. Yang pertama, mendirikan sholat 5 waktu. Karena ternyata teman-teman, perempuan itu, kalau semisal teman-teman sadari, kita kan punya keistimewaan ya. Kita ada berapa M ya? Kita itu menstruasi, gitu ya. Kita kemudian mengandung, melahirkan, menyusui, dan menopause. Ada 5M keistimewaan dari perempuan yang tidak ada dalam diri laki-laki. Tapi ternyata dari keistimewaan ini banyak juga nih yang curi-curi, yang colong-colong kesempatan. Nggak sholat karena alasannya haid. Padahal haidnya udah selesai, subuh gitu, tapi baru mandinya pas isya. Nanti aja deh mandinya biar sekalian pas mau tidur gitu kan. Akhirnya sholat-sholat yang sebelumnya lost aja gitu, kan hilang gitu. Ujian sebenarnya ini tuh sebuah ujian, sebuah tantangan untuk para perempuan. Haid ya gitu. Apalagi kalau misal teman-teman yang punya pengalaman di pesantren gitu. Mungkin salah satu kasus juga gitu kan yang rame di pesantren itu adalah teman-teman perempuan yang kadang tuh suka pura-pura haid gitu. Karena apa ya? Karena malas sholat. Sampai ada bagiannya sendiri gitu kan yang ngecek gitu. Ini anak beneran haid atau enggak nih gitu. Ini di pembalut ini beneran darah atau betadin gitu. Karena saking cerdiknya gitu kan. Saking pengen enggak sholatnya gitu kan. Saking mungkin malas atau udah bosen atau gimana ya, nggak tahu gitu kan. Pura-pura haid gitu. Dan ini sebenarnya jadi tantangan gitu. Ya itu ya, dari haid, kemudian kalau misal setelah melahirkan itu nifas gitu kan. Dan kadang gitu, mungkin teman-teman juga ngerasain gitu kan, setelah haid itu kadang kita tuh suka agak bukan males sih, tapi agak longgar aja gitu. Ngerasa nggak sih kayak mungkin yang biasanya sholat subuhnya bisa tepat waktu, tapi setelah haid itu kayak agak telat bangunnya gitu. Atau yang biasanya rajin tahajud, tapi ketika haid, aduh bawaannya masih bawaan haid nih gitu, jadi bangunnya terlambat. Jadi memang keistimewaan itu gitu kan, kenapa akhirnya ada dalam salah satu redaksi hadis mendirikan sholat 5 waktu perempuan itu luar biasa dan bisa menjadi keistimewaan gitu kan. Jadi amalan yang bisa kita pertahanin, kita tingkatkan gitu. Dan ternyata memang sholat 5 waktu kan bukan cuma sholat doang ya teman-teman.
Kita ada dari bagaimana rukunnya, dari wudhu, dari kita niat, dari kita khusyuk sholatnya seperti apa, itu kan akan jadi nilai juga. Nah, ketika kita bisa menghadirkan fokus dan juga mempelajari terus gitu kan bagaimana sholat yang baik, sholat yang benar, walaupun hanya 5 waktu yang wajib-wajibnya aja gitu kan. Insya Allah kita sudah memenuhi 1 poin kategori gitu kan, kita bisa masuk ke dalam surga lewat pintu yang mana aja. Tapi ya itu tadi syaratnya, sholat bukan sekedar sholat, wudhu bukan sekedar wudhu, zikir setelah sholat bukan sekedar zikir doa ya gitu. Karena itu tadi ya, sangat kompleks, sholat itu kan luar biasa. Yang kedua, puasa Ramadan. Washomat syahroha, puasa Ramadan. Ini juga tantangan ya. Mungkin teman-teman apalagi ya, kalau misalnya lagi bulan puasa Ramadan itu kan kadang tuh suka suka ke bawah gitu. Kalau misalkan ke sekolah, kita kuliah, ternyata tiba-tiba ada temen yang dia tuh lagi haid gitu, lagi nggak puasa. Terus kita jadi kayak, ih batal aja kali ya, ayolah kita Starbucks kali ya gitu kan, lo kan lagi dapet nih, gue ikutin lah nggak apa-apa lah gitu, nanti bisa diganti ini. Nah itu tuh tantangannya di situ. Atau lagi sekolah gitu kan, yang lainnya lagi sanlat misalkan kan, lagi sanlat, yang lainnya baca buku, baca Quran, ada segolongan orang yang dia memang lagi haid gitu kan, kresek, bawa makanan, bawa minum, glek, yang lain ngeliatin, aduh sedap banget, gue pura-pura haid aja apa ya. Nah, kadang-kadang di situ. Tapi ini memang banyak ya kejadiannya di mana coba? Di Tanah Abang. Nah, kalau teman-teman tahu gitu kan, lagi belanja nih kan, biasa kan kalau perempuan-perempuan, aduh, udah mau Lebaran nih gitu. Kita belanja ke Tanah Abang. Nah, sampai sono lemes, pusing karena padet orang. Akhirnya aduh tukang bakso tuh, aduh es kelapa tuh banyak tuh di situ tuh ibu-ibu tuh kan. Pada buka puasa, wah Masya Allah, itu tantangannya. Karena kadang kita suka berlindung pada keistimewaan itu, kayak nggak apa-apa lah perempuan mah, kita kan nggak sekuat laki-laki. Kita nggak sekuat laki-laki berdiri di pasar gitu. Kita nggak sekuat laki-laki menahan rasa lelah, rasa capek segala macam, bla 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 gitu kan. Kadang itu suka jadi pembenaran yang ternyata itu sebenarnya nggak boleh dibenerin gitu. Kita kadang gitu kan suka memanfaatkan situasi, memanfaatkan alasan-alasan itu gitu kan untuk berlindung dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan. Itu menjadi sebuah tantangan juga bagi para perempuan. Tapi Masya Allah ketika kita bisa tadi sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan full gitu kan, tanpa ada yang bolong, ataupun kalau bolong memang karena alasan syar'inya itu ya, apakah itu sakit atau sedang dalam masa haid, atau kalau bagi ibu-ibu yang mengandung, yang menyusui itu ada rukhsah gitu kan. Kalau misalkan ada alasan syar'i itu nggak masalah. Cuma untuk wanita-wanita yang sehat, kuat, gitu, tapi kita berlindung pada keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan gitu. Nggak apa-apa deh nanti ini, nggak apa-apa deh nanti ini, banyak nggak apa-apainnya. Apalagi sekarang ada sana gitu kan, ada rintik seduh. Banyak hal yang harus juga apa-apain. Nah, ada bahaya tuh ya kan. Karena ternyata untuk urusan-urusan yang kayak gini tuh kita harus strong, harus kuat gitu kan, harus kuat mempertahankan prinsip dan juga ajaran yang sebenarnya sudah Allah sampaikan, sudah Allah perintahkan kepada kita. Dan puasa juga bukan sekedar puasa. Puasa sih lapar, aus, tapi nge-scrollnya apa? Idol ya, banyak ya. Nge-scrollnya apa coba? Para makanan-makanan yang menggugah selera. Aduh, nanti buka puasa pakai ini deh, kayaknya asik nih. Aduh, buka puasa pakai ini kayaknya mantep nih. Aduh, besok kita bukber di sini aja kali ya gitu. Jadi puasa lapar sama aus, tapi ini pikirannya nih udah kemana-mana. Pikirannya ini nggak ketahan. Nah, makanya kan Allah sampaikan juga gitu kan, bahwa ya puasa bukan sekedar lapar dan haus gitu, tapi menahan hawa nafsu, menahan yang lain-lainnya. Kalau kita bisa memaksimalkan di puasa ini gitu kan, setelah tadi kita maksimalkan sholat, insya Allah kita sudah memenuhi 2 kategori untuk Allah persilahkan kita masuk surga dari pintu yang sebelah mana aja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Ini merupakan tantangan kita sebagai perempuan, wanita. Menjaga kehormatan maksudnya gimana, Kak? Pertama dari penampilan ya, teman-teman.
penampilan kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan, mungkin teman-teman juga masih ada yang tahap belajar, itu nggak masalah sama sekali. Asalkan dibarengi juga dengan semangat untuk terus memperbaiki. Jangan sampai gitu kan, jadi alasan terus, gue kan masih belajar, gue nggak tahu, gue nggak mau tahu, nanti kalau udah tahu dosa soalnya. Nah, kan banyak yang kayak gitu. Mau tahu nggak? Sebenarnya perempuan tuh gini-gini gitu. Jangan kasih tahu. Gue nggak mau tahu. Nanti kalau gue tahu gue dosa. Nah, itu tuh jadi parahnya begitu tuh. Dari penampilan teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya gimana gitu kan seharusnya wanita gitu kan. Ada juga gitu kan di dalam Al-Qur'an untuk menjulurkan pakaiannya, hijabnya sampai ke dada, mengulurkan hijab menutupi dada. Itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk sebagai wanita gitu kan, untuk menjaga harga diri kita. Kak, tapi kan sekarang nih apalagi lagi rame ya teman-teman, kasus-kasus kekerasan seksual yang segala macam itu. Akhirnya kan banyak orang yang kekerasan seksual tuh bukan cuma dari pakaian doang kok, Kak. Iya, memang betul. Tapi kita nih sebagai orang yang sudah paham gitu kan bagaimana Allah perintahkan, apa yang bisa menjadi langkah preventif gitu kan, langkah pencegahan adalah dengan menggunakan pakaian yang menutupi tubuh kita, keindahan tubuh kita. Teman-teman, perempuan itu cantik, semuanya cantik. Dan dikatakan bahwa ketika perempuan keluar dari rumah dan dia nggak baca doa, itu udah dihiasi oleh setan, oleh jin gitu, maksudnya dihiasi, diindahkan akhirnya rupanya. Makanya nggak aneh, ada nenek-nenek yang akhirnya jadi korban perkosaan. Padahal nenek-nenek ya, ibarat kata kalau misalkan kita ngelihat aja tuh udah tidak menarik mungkin gitu kan. Tapi Masya Allah dengan segala bentuk godaan gitu kan dari setan, dihiasi segala rupa, kelihatannya cantik aja dan menarik aja gitu kan untuk orang lain gitu, laki-laki lain. Atau perempuan yang misalkan dia mengaku bahwa gue kayaknya nggak cantik-cantik banget kok, biasa aja lah, santai aja lah. Gue nggak secantik Pevita Pierce misalkan, gue nggak secantik Isyana Sarasvati atau siapa gitu kan. Tapi ternyata ketika keluar kita tetap menarik karena memang perempuan itu ya tadi itu ya bagi perhiasan kita tuh menarik sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita keluar nih nggak baca doa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, udah tuh. Bahaya tuh. Makanya akhirnya ada perintah gitu kan, ada anjuran kalau kita mau keluar rumah baca doa. Buka pintu gitu kan, keluar dari rumah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang ngelindungin. Doa langsung sama Allah, bukan lagi sama ibu sama ayah. Doain ya Mah, doain ya Pak selamat di jalan. Keluar mama papa kita di dalam ya nggak tahu gitu kan di luar akan terjadi apa. Tapi kalau misalkan kita baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, dilindungi kita. Ada benteng gitu ya teman-teman. Nah, ini menjadi sebuah PR juga untuk kita rutinkan, kita pelajari terus, kita istiqomahkan untuk minta perlindungan gitu kan ketika keluar. Karena perempuan itu cantik, kita tuh cantik gitu. Menarik ya, menarik. Kemudian selain dari penampilan juga adalah dari suara. Nah, akhirnya banyak juga kan kalimat-kalimat kata-kata kayak gini. Jangan jadi akhwat yang nyebelin. Gimana sih emang Kak akhwat yang nyebelin itu? Ya akhwat dia udah rapi pakaiannya, dia sudah menggunakan seluruh pakaian yang disyariatkan gitu kan, dari atas sampai bawah sudah tertutup rapi. Tapi ternyata ketika ada lawan jenis ngobrolnya masih menyek-menyek gitu kan. Nah, itu ternyata juga bisa menjadi salah satu cara kita menjaga kehormatan izzah kita, gitu kan, harga diri kita sebagai perempuan. Jadi perempuan yang terhormat gitu kan, dengan menjaga apa yang kita punya. Nah, kalau semisal kita sudah berupaya memaksimalkan sekemampuan kita untuk menjaga kehormatan dengan baik, dan tadi juga kita sudah maksimalkan puasa, mendirikan sholat, nah sudah 3 poin yang bisa kita jadikan acuan gitu kan, supaya kita bisa nih Allah kasih Allah kasih keistimewaan gitu kan untuk masuk dari surga yang mana aja. Nah, yang terakhir nih, taat pada suami bagi yang sudah beristri, ya. Jangan taat pada suami orang. Nah, itu bahaya. Kalau
kalau belum punya suami gimana Kak? Kita nggak harus gimana-gimana dong. Nah, selagi belum ada suami, taat pada orang tua. Selagi yang orang tua katakan adalah kebenaran. Kadang-kadang mungkin kita emang nggak suka gitu kan dengan dengan gaya orang tua menyampaikan. Apalagi ya sekarang kan lagi zaman tuh kan obrolan-obrolan tentang toxic parenting gitu kan. Toxic parenting. Ih, kok orang tua aku toxic banget tahu, masa aku nggak boleh main sih? Ya, kamu mainnya mungkin setelah Isya gitu kan, malam-malam, ya mungkin orang tua kamu khawatir sebenarnya kan gitu. Tapi itu kan sebenarnya sebuah kebenaran. Yang dibenci adalah, yang tidak disenangi adalah gayanya, gaya menyampaikannya gitu. Tapi selagi itu benar, sebisa mungkin kita mencoba untuk menaatinya. Karena itu benar. Kecuali yang diperintahkan adalah hal-hal yang salah. Bu, aku izin ya Bu ikut sanlat gitu. Aku mau belajar gitu kan, belajar tentang agama, tentang ini. Terus ternyata nggak diperbolehkan sama orang tuanya. Kita boleh menyampaikan, tapi dengan bahasa yang baik juga ya, dengan bahasa yang baik kita boleh ngelobi lah istilahnya. Masa nggak boleh sih Bu? Aku nanti gini loh. Nanti kalau aku ikut sanlat, aku ketemu sama teman-teman yang baik. Nanti aku dapat ilmu yang baik. Nanti aku jadi lebih baik lagi dari sekarang. Nah, itu bisa dilobi gitu. Tapi taatnya itu adalah pada hal-hal yang baik ya. Untuk hal-hal yang baik ya. Untuk yang tidak baik kita tidak dibenarkan gitu kan. Kita masih tetap bisa untuk ya nego lah, ngobrol dengan cara yang baik. Kalau kita bisa memaksimalkan ini gitu kan, taat pada orang tua, apalagi kan peran kita itu kan pertama sebagai siapa? Peran kita kan pertama sebagai hamba Allah, ya. Itu nggak bisa dilupain. Yang kedua, kita bebas ya, maksudnya banyak gitu. Yang kedua, mungkin kita sebagai anak, kita sebagai kakak, kita sebagai adik, kita sebagai teman, kita sebagai saudara, kita sebagai siswa pelajar. Nah, tapi yang pertama itu adalah kita sebagai hamba Allah. Taatnya gitu kan, taat pada orang tua, taat pada suami bagi yang sudah punya suami gitu. Pada hal-hal yang memang Allah perintahkan, pada memang hal-hal yang Allah syariatkan. Misalkan orang tuanya, "Dek, nanti kita ada acara reuni, nanti Mama ada acara reuni nih, kamu udah lepas jilbab ya, setengah jam aja, soalnya rambut kamu bagus. Nanti kalau rambut kamu bagus, nanti Mama juga yang dipuji nih sama teman-teman Mama." Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh gitu kan, karena kan ya perintah Allah itu kan kita memakai hijab gitu kan, berjilbab kemana aja dan kapan aja. Nah, itu bisa kita lobby gitu kan. "Maaf, Ma, kayaknya nggak boleh deh, kan Allah kan udah gini, dijelasin dengan cara-cara yang baik." Nah, insya Allah gitu kan, untuk hal-hal yang kayak gitu kita nggak apa-apa gitu untuk ngelobi. Nah, kalau misalnya kita bisa maksimalkan keempat poin ini tadi gitu kan, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan kita sebagai perempuan gitu kan, dan juga taat pada suami gitu kan, tadi yang di hadis ini, wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Masya Allah. Karena memang ternyata dalam prakteknya 4 poin ini memang tidak semudah ya, tidak semudah apa yang teorinya katakan, tidak semudah apa yang kita mungkin hari ini bicarakan gitu. Pasti ada tantangan-tantangannya tersendiri. Sholat 5 waktu pasti ada tantangannya tersendiri, puasa, menjaga kehormatan, taat pada suami atau orang tua. Tapi adalah ini menjadi catatan gitu kan, menjadi tantangan juga untuk kita. Menjadi ya tantangan gitu kan, bagaimana kita bisa menaklukkan 4 poin ini supaya nanti bisa masuk ke dalam surga gitu kan, bisa masuk dalam kategori wanita-wanita istimewa yang bisa bebas gitu kan masuk ke dalam surga yang mana aja. Luar biasa. Kalau laki-laki ada surga Ar-Rayyan, sholat apa puasa, ya puasa dulu gitu kan. Tapi kalau kita, karena kita udah maksimal di puasa Ramadannya, kita udah serius, ya kita bisa aja masuk ke surga Ar-Rayyan dan yang lainnya. Jadi memang ini bukan sebuah hal yang mudah juga, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena kita selalu terus punya kesempatan untuk belajar dan juga memperbaiki diri. Teman-teman yang baru hijrah, teman-teman yang baru aja
ketemu atau kenal, tertarik gitu kan dengan dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang lebih Islami, itu juga sama sekali bukan jadi halangan gitu kan atau jadi alasan kayak aku nggak pantas, aku kurang, aku nggak sebaik si ini, aku nggak sebaik si A, B, C. Itu sebenarnya bukan jadi tantangan. Karena kita semua di sini sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Bukan berarti yang jilbabnya sudah panjang itu lebih baik dari yang jilbabnya masih pendek gitu. Tapi bukan berarti juga jilbab yang pendek akan terus-terusan pendek juga kan jilbabnya. Karena semuanya terus berproses menjadi lebih baik. Banyak sekali potensi-potensi dan juga titik ya yang bisa kita manfaatkan, kita kembangkan, kita maksimalkan sebagai seorang wanita supaya kita bisa masuk ke dalam kategori wanita solihah, wanita yang akhirnya nanti Allah izinkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir teman-teman, ini menjadi pengingat juga untuk semuanya, untuk aku juga gitu ya. Allah menciptakan kita sebagai wanita dengan segala keistimewaannya. Luar biasa gitu kan. Kita wanita banyak ruksohnya, kita apalagi kalau misalkan sudah jadi ibu, diibaratkan surga di bawah telapak kaki ibu karena luar biasa seorang wanita, seorang ibu dengan kasih sayang yang kesabaran mendidik anak gitu kan. Bahkan dikatakan mendidik mendidik seorang wanita itu sama dengan mendidik satu generasi. Karena ya seistimewa itu gitu. Allah menciptakan kita sebagai wanita dengan segala keistimewaannya. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita memantaskan diri. Kita memantaskan diri, kita terus mempelajari, kita terus mencari celah mana nih yang bisa kita maksimalin lagi. Titik-titik untuk kita pelajari, kita kembangkan gitu kan, kita cari lagi ilmu-ilmunya, kita maksimalin lagi prakteknya, kita pelajari lagi bagaimana caranya menjadi wanita yang solihah. Sehingga akhirnya Allah layakkan juga kita menjadi salah satu wanita yang nanti dirindukan oleh surga. Gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, walaupun mungkin berat, tapi tidak ada yang bukan berarti tidak mungkin, dan juga tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan hari ini, apapun kebaikan yang kita coba praktekkan, Kak, aku lagi coba praktekin istighfar dan juga sholawat setiap hari rutin. Oh itu nggak apa-apa, nggak masalah. Semoga dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu nanti bisa ngerembet ke hal-hal yang lain. Kak, aku lagi belajar pakai kerudung panjang, tapi kadang-kadang tuh masih suka pendek, tapi masih suka naik turun gitu kan. Soalnya kadang ibu suka bla 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 gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah insya Allah. Asalkan dalam hati kita selalu diniatkan untuk terus memperbaiki diri kita dengan apapun yang kita tahu. Dan jangan lelah untuk mencari tahu. Karena ya kita kan pengen menjadi kategori ya, full package gitu kan, full package wanita yang solihah. Yang artinya ya kita tahu dan kita mempraktekkan ilmunya gitu. Jangan dengan alasan nggak mau tahu ya kayak yang tadi di awal itu, nggak mau tahu nanti kalau tahu terus nggak dipraktekin nanti malah jadi dosa gitu. Jangan kayak gitu ya. Karena ya Allah sudah menyebarkan gitu kan, memberikan ilmu gitu kan di dunia ini gitu kan. Banyak sekali gitu. Itu adalah untuk kita pelajari biar kita bisa full package gitu kan mengerjakan apa yang sudah Allah perintahkan semuanya. Dan insya Allah gitu kan dengan usaha, dengan niat kita, dengan segala macam yang kita usahakan, nanti kita mencari ridho Allah gitu kan, dan insya Allah semoga nanti Allah izinkan, Allah layakkan kita untuk menjadi salah satu dari banyaknya wanita lain yang dirindukan oleh surga. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan pagi ini. Setelah ini ada tanya jawab dulu ya Kak, katanya. Tutup dulu, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang datangnya dari Tuhanmu dan janganlah engkau menjadi orang yang meragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar speechless gitu Kak, dengerin materi yang udah disampaikan sama Kak Zahra tadi. Kita tahu bahwa sekarang itu banyak insecure yang terjadi gitu Kak, karena wajahnya mungkin cantik gitu, terus mereka suaranya bagus, bisa nyanyi, bisa ini gitu, dan ternyata wanita yang dirindukan surga bukan seperti itu gitu ya Kak.
tapi wanita yang benar-benar soleh. Karena tadi hadis sudah menyampaikan sebaiknya perhiasan adalah wanita yang soleha. Maka dari itu kita sebagai wanita juga belajar nih dari kisah-kisah wanita yang soleh seperti yang tadi udah Kak Zara sampaikan gitu ya. Seperti Ibunda Khadijah, terus Ibunda Fatimah, Ibunda Asia, Ibunda Maryam, juga masih banyak wanita dan umat Muhammad SAW yang soleh lainnya gitu Kak. Masya Allah ya. Teman-teman pasti juga sudah dengerin kan ya materi yang disampaikan oleh Kak Zara, dan pasti timbul nih pertanyaan yang ada di benak hati gitu. Nah, untuk itu teman-teman dipersilakan nih bertanya dengan membuka mikrofon atau kameranya gitu ya teman-teman. Dan bisa juga di chat via Zoom yang insya Allah nanti akan aku bacakan di webinar ini. Dipersilakan teman-teman. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Maulida. Sepertinya koneksi Maulida ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diperkenankan untuk bertanya. Saya Maulida Vicky, ingin bertanya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah benar jika seorang wanita pendosa, jika sudah bertaubat, maka lebih mulia dari emas? Nah, untuk yang kedua, ini bagaimana sih atau tips untuk bisa tetap istiqomah pada lingkungan yang kurang mendukung? Itu Kak, terima kasih sebelumnya. Oke, ini langsung dijawab aja Kak ya? Atau Kak Kifti yang mau jawab nih? Iya, boleh Kak Zara ya Allah, Masya Allah. Iya, baik. Terima kasih ya Kak Maulida Vicky. Kalau boleh tahu Kak Maulida dari di mana tinggalnya? Saya asli Madiun, cuman sekarang domisilinya di Jember, Kak. Oh ya. Wah, Masya Allah. Jauh-jauh ya. Masya Allah nih. Ukti Villa benar-benar mengumpulkan se-Indonesia. Ya, tadi pertanyaan yang pertama ya. Apa benar ketika perempuan pendosa, gitu kan, kemudian bertaubat ya, bertaubat, akhirnya nanti bisa lebih mulia, lebih istimewa, lebih apa tadi Kak? Lebih mulia dari emas. Lebih mulia dari emas. Ya, teman-teman, keberadaan kita, bukan status ya istilahnya tuh, kita, sosok kita sebagai seorang wanita itu kan sangat berharga ya. Allah sudah menitipkan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali kelebihan, dan juga dengan segala macam luar hal yang luar biasa gitu kan pada diri perempuan. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita solehah, maka tidak menutup kemungkinan juga gitu kan ketika seorang perempuan pendosa kemudian dia bertaubat gitu kan, kembali kepada apa yang sudah Allah perintahkan, bertobat, benar-benar bertaubat gitu ya, taubat nasuha, akan lebih mulia dari emas. Nah, itu bisa jadi akan seperti itu Kak. Ya, bisa lebih mulia daripada emas itu sendiri. Karena artinya ketika sudah bertaubat, dia sudah memposisikan dirinya sebagai hamba yang ingin mempelajari, ingin memperbarui gitu kan, memperbarui kehidupannya, memperbarui niatnya, dan juga mempelajari banyak hal-hal yang baru. Nah, itu kan perlahan-lahan juga mungkin nanti akan mempelajari juga gitu bagaimana menjadi seorang sosok yang solihah gitu kan. Maksudnya adalah dia suha atau tobatnya tobat yang benar gitu ya, bukan tobat bohongan, pagi tobat siangnya maksiat. Nah itu kan akhirnya kan nggak yang kayak gitu. Tapi ketika sudah benar-benar bertaubat, maka juga akan
seperti itu akan lebih istimewa, lebih mulia tentunya dong, karena kita perempuan gitu kan. Perempuan apalagi yang sudah bertaubat gitu kan, menuju ke tahap yang selanjutnya lagi gitu kan, bergerak terus, belajar terus, akan seperti itu. Jadi memang ya kita harus memasang dan bangga gitu kan dengan diri kita sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai akhwat gitu kan, perempuan, ya kita tuh berharga gitu. Kita berharga. Kita lebih berharga loh dari dunia gitu. Kita tuh perhiasan yang luar biasa, tapi kalau kita solehah. Nah, makanya gimana caranya biar solehah nih? Biar kita bisa lebih mulia gitu kan, lebih berharga daripada perhiasan-perhiasan, daripada yang lain-lainnya gitu. Bahkan kalau semisal kita coba, mungkin teman-teman juga sempat tahu gitu ya, pasti ya baca di Al-Qur'an surat apa ya? Lupa, bahwa sebenarnya salah satu godaan itu kan adalah wanita. Apa ya ayatnya, aku lupa. Wanita. Kemudian kan ada harta, ada hewan ternak, ada yang lain-lainnya, ada anak gitu kan. Tapi yang pertama disebutkan itu adalah wanita, keindahan wanita dulu gitu. Karena memang kita tuh luar biasa gitu kan. Tapi ketika yang penting adalah itu tadi, kodratnya, fitrahnya dijaga sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Menjaga kehormatan, menjaga lisan nih, apalagi ya lisan juga penting banget kan perempuan. Nah, perempuan itu ya begitu gitu kan. Tahulah ya teman-teman gitu kan. Jadi memang dengan kodrat-kodrat yang sudah Allah tetapkan itu, kalau misalkan kita bisa menyeimbangkan, bisa maksimalkan dengan apa yang sudah Allah perintahkan, ya don't worry gitu kan, don't worry, be happy. Kita keren, kita semuanya itu keren gitu. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Kak Kiftiah gitu, bahwa hari ini banyak sekali gitu kan sosok-sosok yang mungkin kita ngelihatnya tuh keren, indah, cantik, menarik, rupawan gitu kan, wanita-wanita yang cantik, yang suaranya bagus, kemudian kok dia good looking, terus apalagi punya circle yang kayaknya tuh kayaknya seneng banget punya teman-teman yang support segala macam, bla 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 bla. Tapi sebenarnya itu belum tentu menjamin ternyata. Karena yang tadi sudah disampaikan di hadis juga gitu kan, bahwa ternyata yang menjamin bahwa wanita yang bisa gitu kan udkhulil jannah min ayyi abwab gitu kan, dari pintu yang mana aja, adalah wanita-wanita yang mengerjakan apa yang sudah Allah perintahkan. Basicnya itu. Sholat, puasa, jaga kehormatan, taat sama suami, taat sama orang tua. Itu. Dan pertanyaan yang kedua, tadi ya Kak Maulida Vicky, bagaimana tips ya? Tips untuk istiqomah. Betul? Ya, ini memang ya luar biasa. Selalu jadi pertanyaan gitu. Gimana nih Kak caranya biar istiqomah gitu? Karena petualangan kita gitu kan, petualangan kita dalam kehidupan ini itu kan selalu menemukan up and down gitu kan. Ups and down, kita akan selalu naik turun. Gimana caranya supaya istiqomah? Kita sebenarnya bisa mengusahakannya. Dengan pertama itu adalah cari teman-teman yang kondusif, cari lingkungan atau circle yang kondusif, yang artinya adalah mendukung perubahan kita. Apalagi ketika kita masih di tahap belajar nih mungkin ya. Kalau misalnya lagi masih di tahap belajar, kita masih masih goyang banget istilahnya gitu. Akan sangat mudah tergoda atau goyang gitu kan sama pengaruh-pengaruh dari luar. Makanya kita butuh pondasi dulu gitu kan. Yang pertama adalah setelah niat ya, tentunya setelah niat, setelah kita pengen gitu kan berusaha yang lebih baik lagi. Pertama yang perlu kita cari banget adalah circle. Teman yang baik, teman yang bisa support kita. Salah satunya mungkin ini bisa nih komunitas Ukhti Fillah gitu kan, dengan kita ketemu teman yang bisa sharing bareng, ketemu teman yang bisa nyambung tektokan, ngobrolin, kamu gimana? Udah sampai mana hafalannya? Misalkan target 1 hari 2 ayat misalkan ngafal. Misalkan targetnya itu. Kalau kita punya teman-teman yang bisa tektokan, nah itu bakal enak. Udah sampai mana hafalannya gitu. Kalau misalnya kita masih mungkin ya masih nggak enak atau masih bertahan di teman-teman sebelumnya, mungkin teman-teman sebelumnya yang belum punya target yang sama, mungkin nggak menutup kemungkinan juga gitu kan ada ucapan-ucapan atau kayak
ih ngapain sih, apaan sih hafalan, apaan sih lu alim banget, ngapain sih, kayak gitu-gitu mungkin. Nah kan kita kan suka ini ya, suka apa namanya, deg gitu kan, kayak berasa gitu, kayak aduh emang salah banget ya belajar. Nah makanya penting juga untuk kita menemukan circle yang bisa ngebantu kita untuk terus berkembang, belajar bareng. Yang pertama itu circle. Yang kedua kita juga perlu untuk punya target. Targetnya apa nih? Nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah target setiap hari misalkan apa ya? Setiap hari baca Quran 5 juz. Mungkin ketika bulan Ramadan itu mungkin gitu kan, masih memungkinkan kalau bulan Ramadan gitu kan. Karena aktivitas kegiatan di luar pasti lebih sedikit gitu kan, dan juga yang lagi bulannya kita ngejar pahala juga gitu kan, berkali-kali lipat gitu kan di bulan Ramadan. Nah, tapi misalkan di hari-hari biasa, apalagi kita baru belajar, bikin target-target yang mungkin yang sekiranya gitu kan bisa kita lakukan. Contohnya apa? Target amalan yaumiyahnya 1 hari sholat duha 2 rakaat. Kita konsisten dulu, gitu kan? Kita konsisten dulu, kita ngeliat selama sebulan. Kita bikin checklist. Dan ketika target itu nggak bisa, misalkan target itu nggak tercapai, nggak kita lakuin di hari itu, kita coba kasih punishment ke diri kita sendiri. Kalau semisal di hari itu kita nggak sholat duha, hukuman untuk diri kita adalah infak, misalkan 2.000. Nah, jadi kita ada trigger gitu kan untuk terus melakukan hal-hal yang baik, target-target kecil itu, harian itu gitu. Tapi pun ketika hal itu tidak terlaksana, kita tetap punya kegiatan lain gitu kan. Kita punya punishment yang lain, tapi itu tetap berpahala. Jadi tetap berada dalam koridor kebaikan gitu. Tetap tentang kebaikan. Bukan punishment jadi push up, ya nggak apa-apa juga sih kalau misalkan kita lagi diet juga gitu kan, ngelatih badan gitu kan boleh, misalkan punishment-nya plank atau push up gitu kan, biar ngebantu workout-nya juga gitu tuh juga nggak apa-apa, bebas, sebenarnya bebas. Ini tergantung dengan teman-teman semua. Itu mungkin bisa ngebantu gitu kan, bikin target, kalau misalnya targetnya nggak tercapai bikin punishment, tapi hal yang bermanfaat juga. Nah, itu bisa jadi tips juga untuk kita trigger untuk selalu ngelaksanain target-target yang kita punya. Yang ketiga adalah kita perlu masa-masa ini istilahnya tuh evaluasi kali ya. Evaluasi dari hal-hal yang sudah kita lakukan, dari hal yang sudah kita niatkan, kita evaluasi lagi. Nah, di evaluasi ini kita juga selalu bisa untuk memperbarui niat. Sebenarnya niat kita itu apa sih? Niat kita untuk ngelakuin ini semua tuh apa? Apakah niatnya karena dapat reward dari orang tua, atau niatnya itu adalah biar doi suka sama kita. Nah, kadang kan suka gitu ya, jadi rajin gitu kan ketika lagi suka sama orang. Aduh, suka sama orang, doanya rajin, qiyamulailnya rajin, duhanya rajin. Allahumma inat duha uka wal baha uka. Doa di akhirnya, ya Allah, kalau dia suka sama aku dekatkanlah atau apa bla 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 bla. Nah, itu dievaluasi lagi. Kita perbarui lagi niatnya. Niat kita itu apa? Karena hati manusia kan selalu berubah-ubah ya. Kadang naik, kadang turun, kadang A, B, C, sangat labil lah istilahnya. Nah, dievaluasi itu di masa-masa perenungan itu juga kita sangat bisa untuk minta ya sama Allah gitu kan, untuk dikuatkan. Apa kan ada doanya ya? Astagfirullah, kok lupa ya doanya. Ya Allah gitu kan, Maha membolak-balikkan hati gitu kan. Tetapkan hatiku pada ajaranmu. Apa ya doanya? Teman-teman ada inget gak? Kok lupa ya, ngeblank. Ini bukan Kak. Ya muqallibal qulub sabit biala dinit. Betul. Andini, terima kasih Andini sudah mengingatkan. Ya muqallibal qulub sabit yang surrifal qulub surrif qalbi ala ta'atik. Itu doa gitu kan, kita bisa panjatkan gitu kan, jadi upaya kita juga untuk selalu minta kekuatan pada Allah. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya selain izin Allah, selain dari kekuatan Allah. Jadi mungkin kalau dari aku gitu ya, Kak Maulida gitu kan,
Yang pertama itu ya, setelah kita udah beres dengan diri kita, dengan niat kita gitu kan, dengan keinginan kita untuk terus belajar, kita pertama perlu untuk cari circle yang sekiranya bisa cocok untuk tektokan, untuk membantu kita berkembang lah istilahnya ya, yang kondusif. Kemudian yang kedua adalah bikin target gitu kan. Bikin targetnya ini adalah poin-poin sekaligus punishment-nya juga gitu kan, supaya kita ke trigger terus untuk untuk ngelakuin hal-hal yang kita targetin untuk diistiqomahin. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini yang tadi itu ya, kita perbarui niat, kita minta doa sama Allah gitu kan. Kita cek lagi nih gitu kan sejauh mana nih. Dari evaluasi juga ini kita bisa tahu ya sejauh mana sebenarnya semangat kita gitu. Oh, alhamdulillah ternyata selama sebulan kita udah bisa nih sholat duha 2 rakaat. Nah, akhirnya bisa ke target yang selanjutnya. Jadi naik jadi sholat duha 4 rakaat misalkan. Atau yang tadinya zikir 200 per hari jadi naik level jadi sehari 400 misalkan. Atau yang lainnya lah, itu kembali lagi pada kondisi dan juga kemampuan teman-teman. Itu hanyalah contoh. Ya mungkin dari aku kayak gitu kalau Lida. Semoga membantu. Semangat terus. Masya Allah, terima kasih Kak Zahra atas jawabannya. Lagi-lagi speechless lagi nih Kak jawabannya. Begitu Kak Maulida Vicky. Ya, apakah sudah jelas jawabannya Kak? Alhamdulillah sudah jelas Kak. Terima kasih Kak Azhara. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Kak, yang ada di kolom chat, karena mungkin waktu kita terbatas, mau zuhur juga. Di chatnya, Assalamualaikum Kak Zahra, izin bertanya, tadi dikatakan bahwa untuk mendidik seorang perempuan itu tidak boleh terlalu keras dan terlalu lembut. Lalu bagaimana jika ada seorang anak perempuan yang sudah di tahap untuk sulit dinasehati secara baik-baik, bagaimana ya solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Andini dari UAI angkatan 2020 ya. Oke, Andini, ini pertanyaannya menarik ya. Karena ini mungkin aja kita rasakan sendiri gitu kan. Mungkin ke adik kita, ke teman kita, ke saudara atau siapapun gitu. Atau bahkan kita sendiri kayak ngerasa aduh aku nih nggak bisa dilembutin, nggak bisa dikerasin, tapi pengennya bebas gitu kan, main-main terus atau apa segala macam. Nah, memang betul gitu kan, mendidik seorang perempuan itu tidak bisa terlalu keras dan tidak bisa terlalu lembut. Tapi tentu aja gitu kan, ada hal-hal yang bisa kita coba cari celah-celahnya nih. Apalagi tadi pertanyaan Andini itu adalah jika seorang perempuan itu sudah di tahap untuk sulit dinasehati secara baik-baik. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ada juga hadis kalau nggak salah ya yang mengatakan bahwa untuk menegur gitu kan, untuk menegur itu yang pertama itu kita bisa dengan fisik ya. Mohon maaf Kak Zahra, suaranya terputus. Oke, teman-teman, kemungkinan Kak Zahranya tiba-tiba keluar nih dari Zoom. Koneksinya kayaknya nggak bagus di Kak Zahra, jadi mohon ditunggu ya teman-teman.
Oh, maaf teman-teman, Azara. tadi sempat ke luar. Iya, Jelas nggak kalau suaranya? Kakak kirain Jelas ya? koneksinya kita yang ini, Kak. Oh, Iya, jelas Kakak. oke. Oke, lanjut ya. Silakan, Kak. Oke, ya jadi yang ini gitu. Apa namanya? Ya dari aku lupa redaksi hadisnya, mungkin teman-teman kalau ingat boleh diingatkan gitu. Atau teman-teman juga pernah dengar gitu. Jadi menegur itu yang pertama itu adalah memang dengan fisik gitu kan. Bahkan dikatakan juga kan kalau anak sudah usia 7 tahun tapi dia nggak mau sholat, itu orang tuanya itu sebenarnya diperbolehkan untuk memukul, asalkan tidak memukul ke kepala ya. Boleh memukul adalah dengan niat gitu kan untuk menasehati, mengingatkan, menegur supaya mau sholat lagi. Nah, kalau nggak mempan juga nih lewat fisik gitu kan, kita bisa lewat mulut, diingatkan terus, diingatkan terus, diingatkan terus. Tapi kok masih nggak ngena kak gitu kan, udah diomongin segala macam gitu. Nah, tahap yang opsi yang terakhir adalah dengan hati, heart to heart gitu. Lewat doa, kita minta sama Allah untuk dilembutkan hati si anak itu. Kita minta ke Allah untuk dikuatkan sabar kita dalam menegur si anak itu. Dan ini adalah opsi paling terakhir. Nah, tapi ketika kita juga perlu ya sebagai orang tua atau mungkin sebagai kakak gitu, ketika kita ngelihat adik atau ngelihat saudara yang mungkin usianya jauh di bawah kita atau ngelihat saudara gitu, perlu juga kita memahami gitu kan, psikologi, kita memahami kondisi seseorang. Mungkin ada alasan kenapa akhirnya si anak itu jadi susah diatur. Oh, ternyata dia punya masa lalu, gimana? Dicek lagi masa lalunya. Oh, ternyata dia punya pengalaman mungkin pas masih kecil diacuhkan oleh orang tuanya mungkin. Sehingga dia sampai besar, dia beranjak remaja, dia ngerasa nggak suka dikekang karena dari kecilnya dia udah diacuhkan gitu. Nah, mungkin ada faktor-faktor dari itu. Atau ada faktor yang lain lagi, apakah mungkin ketika di remaja itu dia bergaul gitu kan, dapat circle yang ternyata sangat mempengaruhi juga kan, circle itu adalah dengan orang-orang yang mungkin memang dalam katakanlah kasarnya itu apa ya, bandel-bandel mungkin ya gitu. Namanya anak-anak remaja, anak ABG gitu kan. Kalau misalkan lagi di tahap remaja, lagi seneng-senengnya main gitu kan. Jadi lebih sering nurut sama temen dibandingkan sama orang tua, dibandingkan sama kakak. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor gitu kan kenapa akhirnya seorang anak berperilaku seperti itu, menampilkan perilaku yang seperti itu. Jadi memang kita selain menyaksikan langsung si anak itu melakukan hal-hal yang menurut kita bandel, ini susah banget nih dibilangin, aduh pakai bahasa apa lagi ya gitu kan. Selain kita ngelihat langsung ke anaknya, kita juga sangat perlu untuk memahami bagaimana sih sebenarnya di belakang anak itu tuh ada apa, di balik perilaku anak itu tuh sebenarnya tuh ada apa. Apakah ada pengalaman masa kecilnya kah, atau ada pengalaman dia di sekolahnya kenapa, dia teman-temannya seperti apa, bagaimana ternyata cara orang tuanya mendidiknya di keluarga, di rumah, kayak gitu kan. Karena itu akhirnya sangat berpengaruh. Dan kalau misalkan tadi ya kayak udah susah banget buat dibilangin Kak gitu. Gimana Kak? Udah tahu temennya tuh kayak gini, udah tahu ternyata dia punya pengalaman di keluarga yang mungkin kurang kondusif kayak gitu kan. Itu kita udah tahu kan, tapi gimana caranya gitu. Nah, itu tadi kita bisa memaksimalkan kesabaran kita minta tolong juga sama Allah gitu kan, sambil kita terus berupaya untuk mengingatkan si anak itu. Diingatkan dengan cara yang baik, diingatkan dengan cara yang tidak menghakimi tentunya ya gitu. Apalagi kalau misalkan dia anak ABG, ABG kan lagi rawan-rawannya banget ya, apalagi perempuan gitu ABG. Kalau misal kita nyentilnya terlalu keras aja bisa jadi mental gitu. Jadi memang kita sebagai orang yang lebih dewasa atau sebagai orang yang mungkin sudah lebih paham, sudah lebih tahu ilmunya, sudah lebih tahu bagaimana kita harus bersikap gitu. Kita yang bisa pandai untuk tarik ulur. Memang nggak mudah dan memang nggak semua orang bisa, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Ya mungkin kayak gitu Andini. Semangat, semoga ini siapa nih, adiknya atau temennya atau saudaranya Andini gitu ya, atau ya nanti ketika kita udah punya anak ya, insya Allah teman-teman kita juga perlu ya selain mempelajari ilmu-ilmu itu,
kita juga belajar ilmu perkembangan anak, ilmu anak, psikologi manusia, supaya kita bisa memanfaatkan gitu kan, mengaplikasikan teori yang sudah kita punya dengan cara-cara yang baik juga dan bisa diterima oleh orang lain. Mungkin seperti itu dari aku, Andini. Terima kasih Kak Zahra. Syukran, jazakillah. Oh iya. Insya Allah. Terima kasih banyak Kak Zahra atas jawabannya. Juga terima kasih kepada teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaannya nih. Masya Allah ya teman-teman semua. Jadi mungkin aku bisa kasih kesimpulan ya Kak. Kalau sekarang itu yang sangat benar-benar dirindukan surga, wanita yang dirindukan surga itu adalah wanita yang soleha, yang seperti tadi kita udah dengarkan ya, bahwa kita harus belajar dari wanita-wanita soleha tersebut, juga belajar dari orang-orang yang soleh lainnya juga. Terus kita mengetahui bahwa karena kita tuh wanita yang terbatas, yang tadi disampaikan oleh Kak Zahra, nggak seperti laki-laki gitu. Terus apakah kita harus tetap berdiam diri gitu? Ternyata enggak teman-teman. Jadi di sini kita bisa memahami potensi yang ada di dalam diri kita, tapi untuk tetap pada batasan seperti itu ya Kak. Tetap pada batasan dan tentunya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga perempuan ini memiliki keistimewaan gitu ya teman-teman, dengan kita sholat 5 waktu, terus juga berpuasa, menjaga kehormatan dirinya, patuh kepada suaminya, itu kita bisa masuk ke dalam surga dari manapun gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi itu mungkin kesimpulan webinar kita pada hari ini ya. Oke Kak Zahra, mungkin kita mau minta nih closing statement dari Kak Zahra. Dipersilahkan Kak. Closing statement ya, waduh. Iya, Masya Allah teman-teman. Apa ya? Apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah anugerah. Ya, dengan kurang dan lebihnya kita ya teman-teman, kita mungkin ya dan sedang dalam masa pencarian itu ya, lebih memahami diri kita, Kak sebenarnya aku tuh bisanya apa, Kak aku lebih banyak kurangnya. Percaya teman-teman gitu, kita semua Allah takdirkan, Allah ciptakan gitu dengan segala, udah komplit gitu dengan segala kurang dan lebih. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat perlu untuk terus kita syukuri, untuk selalu kita cari bagaimana sih caranya supaya kita tuh pantas gitu. Sebenarnya pantas nggak sih seorang Kiftiah itu bisa sampai sehebat sekarang? Kok bisa ya Kiftiah itu bisa sehebat sekarang? Akhirnya dari cara kita memantaskan itu, kita punya banyak alasan untuk selalu bersyukur dan juga terus mengembangkan diri. Atau misalkan siapa di sini? Kak Intan misalkan. Ya Allah, kok luar biasa ya Allah tuh. Sampai aku bisa ketemu sama Yasmin, sama Kiftiah, sama Ukhti Fillah. Sebenarnya pantas nggak sih aku mendapatkan ini semua? Nah, akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari rasa rasa amaze kita gitu kan, kita akan selalu punya alasan untuk terus bersyukur. Jadi fokus pada hal-hal yang memang baik gitu, fokus pada hal-hal yang memang kita bisa kita bisa jadikan itu alasan untuk terus belajar dan juga mengembangkan potensi diri. Ya, teman-teman muslimah, kita istimewa ya, jangan lupa itu. Pokoknya kita semua tuh keren. Udah nggak usah malu, kita pede aja gitu. Lagi kita semua tuh ya butuh afirmasi positif juga ke dalam diri kita. Kita keren, kita bisa gitu. Dan selalu ada kalau kita mau berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi teman-teman jangan pernah lelah untuk berubah ke arah yang lebih baik dan jangan pernah berhenti untuk terus mencari jalan untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua nanti Allah kumpulkan belajar ilmu Allah selama di dunia dan nanti Allah izinkan kita masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah. Mungkin itu aja ya Kak Kiftiah dan juga teman-teman lainnya. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Kita sama-sama belajar, aku pun masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak, kita terus-terusan speechless nih, Kak. Dari awal sampai udah mau selesai kayak gini, dari pemaparan materi, dari jawabannya, bahkan sampai closing statement-nya nih. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan ya teman-teman, terus untuk memperbaiki diri. Dan insya Allah bakal jadi wanita yang akan dirindukan surganya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan ada dokumentasi nih teman-teman. Untuk itu aku mau teman-teman buka kameranya dulu nih. Aku pengen tahu nih wanita yang insya Allah akan dirindukan surganya itu yang mana sih nih ya gitu. Nah teman-teman silahkan dibuka kameranya. Ayo teman-teman. Yuk sebentar kita buka kameranya. Masya Allah ada Kak Andini nih. Sahabat teman-teman, bagi yang tidak ada unsur, silakan. Ada kamar. Kita tungguin ya Kak sampai semuanya buka. Masya Allah, iya Kak. Siap Kak. Ada Kang Arsya, Masya Allah ya. Ada Kak Siva. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Kita dokumentasi bareng-bareng sama narasumber kita yang Masya Allah pada hari ini yang udah memaparkan materinya, Kak Zahra. Masya Allah ya. Kan juga deg-degan banget. Aduh, Masya Allah. Banget, Kak. Ya teman-teman yang lagi nggak ada uzur, nggak ada halangan untuk buka kamera, silakan dibuka kameranya. Nanti akan ada dokumentasi yang akan dipimpin oleh Kak Intan ya teman-teman. Kak Intan udah siap Kak? Terima kasih banyak Kak Intan, terima kasih banyak teman-teman yang udah buka kameranya. Nah, Masya Allah ya teman-teman, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Saya di sini selaku moderator dan mewakili tim Uktifila mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zahra Abdillah yang sudah memberikan ilmunya yang insya Allah bermanfaat nih untuk kita semua Kak. Baik, kita juga mendoakan kebaikannya Kak Zahra semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar kita dari awal sampai akhir nih. Semoga teman-teman menjadi wanita yang dirindukan surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu teman-teman kita tutup acara webinar kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, teman-teman, pantengin terus IG-nya Uktifila yang insya Allah akan ada acara lebih keren nih setelah ini. Baik, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Zahra. Terima kasih banyak Kak Zahra. Sama-sama. Terima kasih semua. Dadah Kakak. Sampai jumpa teman-teman. Intan nih heboh banget Intan nih. Salam Kak, salam. Sebel banget ya Kak Intan. Zahra, salam kenal. Iya, halo. Dia dari jurusan apa? Aku PAI Kak, bareng sama Yasmin, bareng sama Intan. PAI. Ya. Ih, curang banget.